Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara semua adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Karena Bapak Ibu Saudara, kita punya Allah yang hidup, Allah yang begitu baik, namanya Yesus. Mari kita bersama-sama pagi hari ini, mari kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa dan bersyukur kepadanya, sebab Dia adalah Yesus yang sungguh baik. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini, pagi yang indah yang Tuhan berikan bagi kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami datang bersyukur kepada Engkau, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Allah yang begitu baik, yang menyediakan segala apa yang kami perlukan. Hingga hari ini Tuhan, pada pagi hari ini, di minggu terakhir di penghujung tahun ini, kami ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan bagi kami. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Sehingga kami bersama-sama katakan, Yesus, Engkau sungguh baik. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya persilakan kembali duduk di dalam hadirat Tuhan. Mari kita bersama-sama katakan, Yesus sungguh baik. Haleluya. Yesus, Kau sungguh nama-Mu indah Tuhan. Nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji, haleluya. Ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya ku mau memuji. Haleluya. Ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya kemuliaan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan, kemuliaan
kita sembah Dia, sebab Dia yang layak dipuji. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami puji, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari bermazmur, naikkan syukur kepada-Nya, sebab Dia yang layak disembah, sebab Dia yang layak. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya ku mau memuji. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Mari bersama-sama katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan, semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus, menyembah Yesus hidup. Oh, ku mau memuji-Mu. Haleluya. Kami mau menyembah Engkau Tuhan Yesus. Kau yang layak terima semua pujian. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu. Amin. Haleluya. Ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, hanya bagi Tuhan. Kemuliaan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang mulia bagi Allah kita. Haleluya.
Haleluya. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya. Semua yang bersama-sama katakan amin. Haleluya. Kita lagi berikan sorak-sorai yang meriah bagi Allah kita. Dia yang telah menyediakan apa yang kita perlukan. Dia Allah yang baik. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagi, sebab Dia sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar. Setiap yang percaya bersama katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasan untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Kasih setiamu Tuhan tiada berkesudahan bagi kami. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar. Bersama katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, sebab Dia sanggup menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kami sungguh orang-orang diberkati. Haleluya. Sebab itu kami bersama-sama katakan, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, mari bersama-sama angkat tangan katakan, aku diberkati, limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah. Bersama-sama katakan, aku diberkati, aku diberkati, sebagai orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, maka katakan kepada saudaramu, kamu diberkati. Kamu diberkati. Berkati saudara-saudari yang ada di samping, katakan, kamu diberkati. Sekali lagi katakan, kamu diberkati. Kamu diberkati, kamu dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku.
Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Allah kita ya Allah yang kita sembah, Allah yang begitu baik. Tiada terukur kasih-Nya bagi kita. Dia telah lahir, Dia telah mati, bahkan menyerahkan hidupnya untuk menebus hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terukur kasih-Mu Tuhan, tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan hidupku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Haleluya. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan untuk tebus dosa. Layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa. Kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa. Layaklah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Saja katakan oh, 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 oh,
Layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Sungguh Engkau Allah yang layak dipuji, disembah. Karena Engkau satu-satunya Allah dan tidak ada yang lain. Engkau Allah yang maha mulia, Engkau Allah yang maha tinggi. Tapi Engkau juga Allah yang mengasihi kami. Sebab itu hati kami bersyukur, memuji, menyembah-Mu. Karena Engkau sudah datang ke dalam dunia 2000 tahun yang lalu. Bahkan Kau mati mencurahkan darah-Mu, menebus hidup kami, menghapus dosa-dosa kami, dan memberikan anugerah hidup yang kekal bagi kami. Engkau jadikan hidup kami berarti. Sebab itu biarlah hidup kami menjadi penyembahan kepadamu. Sebab Engkaulah yang layak disembah. Kami bersyukur pagi hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini di dalam nama-Mu. Sehingga Engkau hadir di tengah-tengah kami sesuai dengan firman-Mu. Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk dengar firman-Mu. Dan kami minta Roh Kudus tolong kami untuk kami dapat mengerti firman-Mu, memahami firman-Mu, dan percaya firman-Mu sehingga kami melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur. Yang siap dengar firman mari katakan amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Senang rasanya hari ini berjumpa lagi. Ngomong kanan kiri, kalau setiap hari kita ketemu gini enak gak ya? Tapi ya bersyukur ya karena pandemi yang sudah berlalu, ada hikmat baik. Sekarang setiap hari kita bisa ketemu kok jam 5 sampai jam 6 pagi lewat Zoom. Sama-sama menyembah Tuhan, sama-sama belajar. Amin. Jadi sekali lagi saya juga mengundang Bapak Ibu, setiap hari kita sama-sama menikmati hadirat Tuhan. Karena sesungguhnya kita terus ada dalam hadirat Tuhan. Amin. Nah saya nggak khotbah hari ini, nanti Bapak Reza akan khotbah. Tapi sebelum kita akan dengarkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan melakukan satu kebenaran firman Tuhan yaitu penyerahan anak. Karena Pelita Community berdasarkan firman Tuhan tidak membaptis anak-anak kecil apalagi bayi. Karena orang-orang yang dibaptis itu harus adalah orang yang memahami Injil, kabar baik. Terus dia dengan kesadaran penuh, dengan keyakinan karena pemahamannya dia percaya menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian dia yang harus memberi diri dibaptis sebagai bentuk ketaatannya kepada perintah Tuhan atau kehendak Bapa. Tetapi firman Tuhan mengajar bahwa anak-anak kecil dibawa kepada Tuhan oleh orang tuanya, diserahkan kepada Tuhan. Seperti juga Yesus 2000 tahun yang lalu waktu usia 8 hari, dibawa oleh orang tuanya secara manusia yaitu Yusuf dan Maria ke bait Allah untuk diserahkan kepada Tuhan. Sebagai bentuk iman, sebagai bentuk pernyataan bahwa keterbatasan orang tua untuk menjaga, melindungi, mengawasi, kita nggak bisa 24 jam. Tapi ada mata Tuhan yang akan melihat anak kita 24 jam seumur hidupnya. Ada kuasa Tuhan yang akan menaungi dan menyertai hidup anak kita 24 jam seumur hidup dia. Oleh sebab itu pagi hari ini saya undang Bapak Edison dan Ibu Giovanni Lumiera Boru Pakpahan untuk maju ke depan dengan membawa anaknya yang bernama Jocelyn Kenara Edson. Oke. Ya, jadi pagi hari ini kita akan sama-sama menjadi saksi di hadapan Tuhan bahwa Edison dan Fanny membawa anaknya Jocelyn Kenara Edson untuk diserahkan kepada Tuhan. Nah, sebelum saya berdoa menyerahkan Jocelyn, mungkin ada hal yang ingin
Edison sampaikan sebagai bentuk doa, sebagai papa yang punya harapan untuk anak-anaknya. Oke, silakan Edison, nanti baru saya akan doa serahkan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, untuk kasih anugerah-Mu ya Tuhan, untuk kami ya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, sudah titipkan Joycelyn untuk kami ya Tuhan, untuk kami bisa mendidiknya Tuhan, membimbingnya Tuhan. Kami percaya juga ya Tuhan, Tuhan Yesus selalu ada Tuhan, buat pertumbuhan Joycelyn ke depan ya Tuhan, biar Joycelyn Tuhan bisa bertumbuh Tuhan, dan juga taat akan Engkau Tuhan, bertumbuh dengan baik Tuhan, bertumbuh dengan memiliki karakter daripada-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, sepanjang hidup Joycelyn ke depan ya Tuhan, ada kuasa-Mu ya Tuhan, pernyataan Tuhan Yesus untuk Joycelyn ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Joycelyn ya Tuhan, dalam Tuhan Yesus. Amin Tuhan. Oke, oleh sebab itu, hari ini, Minggu 26 Desember 2021, selaku hamba Tuhan, bersama dengan Edison dan Fanny di hadapan jemaat, aku serahkan Jocelyn Kainara Edson ke dalam nama Allah Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab anak ini adalah milik Tuhan. Sejak dalam kandungan Fanny, anak ini Tuhan sendiri yang membentuk, Tuhan memberkati proses kelahirannya, sampai hari ini dia ada karena anugerah, dan biarlah sepanjang umur hidupnya, tangan kuasa Tuhan menyertai hidupnya, tangan kuasa memimpin menuntun hidup Jocelyn, sehingga dia bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, hormat pada orang tua, disukai di dalam pergaulan, dan apa saja yang dikerjakannya Tuhan buat berhasil. Aku serahkan anak ini ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Reza. Baik, shalom Bapak Ibu. Senang boleh kembali melayani Bapak Ibu sekalian. Terus terang saya jarang di ibadah raya 1 sekarang. Sudah rindu juga, sudah 2 bulan nih terhitung hari ini. Baik, sebelumnya selamat Natal buat setiap kita semua Ibu. Biarlah damai sejahtera Tuhan juga melimpah atas setiap kita. Mewakili segenap para penatua, staf full time Pelita Community, yayasan sekolah kita, Tunas Pelita Bangsa, guru dan staf SD dan PAUD, mengucapkan selamat Natal buat setiap kita semua. Biarlah damai sejahtera Tuhan ada dalam setiap kita. Baik, tolong share Juven. Materi saya hari ini adalah evaluasi, Bapak Ibu. Ya, tapi sebelum ke sini, saya rindu berbagi sedikit buat Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, dalam 1 tahun ini, para penatua percayakan kami berdua, saya dan istri itu untuk menjadi PSC jemaat yang di Mersam. Jadi banyak hal yang kami kerjakan, banyak hal yang kami lihat, banyak hal yang Tuhan kerjakan jemaat di tempat itu. Satu hal yang mau saya sarankan adalah seperti ini, Ibu. Untuk perjalanan dari Jambi ke Mersam itu membutuhkan waktu sekitar 3,5 jam sampai 4 jam. Jadi bukan suatu kebetulan, ternyata kami saling belajar dalam perjalanan kami ke Mersam itu, Ibu. Jadi ada hal yang kami obrolkan, ada hal-hal yang kami bicarakan mengenai anak, mengenai pelayanan ke depan bagaimana, sekolah, semuanya kami bicarakan. Nah, suatu ketika waktu itu istri saya meletuk, terus dia ngomong seperti ini, Pak, ternyata segala sesuatu itu butuh proses. Bahkan sampai saat ini kita berdiri, saat ini Tuhan percayakan buat kita untuk melayani Tuhan itu adalah butuh proses. Dan proses kami, Ibu, itu sekitar 20 tahun. Jadi dia berbicara, bayangkan dulu kita dulu seperti apa. Tidak ada apa-apanya. Maksudnya nggak ada hal yang dikerjakan yang lebih gitu. Nah, cuman semuanya itu butuh proses. Dan ada proses 20 tahun yang kami kerjakan sampai di titik saat ini. Kami nggak merasa dan kami nggak istilahnya seperti ini, Ibu. Kok bisa ya Tuhan bisa pakai kami? Kami pun sebenarnya tidak punya kekuatan untuk seperti itu, tapi kami belajar taat, kami belajar setia apa yang Tuhan percayakan untuk kami kerjakan. Nah,
Saya ke Jambi tahun 98 dan satu letting saya, satu angkatan saya itu ada 6 orang. Kayak di sini PPJ itu Ibu. Itu ada 3 pria, ada 3 wanita. Tapi untuk sampai saat ini cuma ada 2 yang masih bertahan taat dan mau setia melayani Tuhan. Saya dan teman saya yang sekarang pelayanan di Sidalu-Dalu di Pekanbaru. Dia mengembalakan sebuah pengembalaan, Tuhan percayakan di situ. Dan kami sharing berdua di mobil itu, di dalam perjalanan itu. Coba kita lihat dulu, flashback lah, 20 tahun yang lalu. Nah, dari hal ini yang saya tangkap ketika kami berbicara itu, pengalaman yang kami kerjakan, pengalaman kami yang kami lakukan, ternyata semua butuh proses dan semua butuh ketaatan dan semua butuh kesetiaan. Tapi yang inti yang saya tangkap adalah Ibu, semua butuh yang namanya pilihan. Karena angkatan di atas saya dan angkatan di bawah saya juga melakukan hal yang sama. Mereka ada yang mengambil keputusan untuk melayani Tuhan, tapi ada juga yang mengambil keputusan untuk bekerja dan melakukan hal yang lainnya. Nah, sama juga yang saya mau terapkan buat kita tempat ini. Semuanya itu butuh pilihan dan sampai saat ini kita ada, itu semua adalah proses. Dan saya percaya segala yang Tuhan percayakan buat kita itu semua adalah proses ketaatan kita dan kesetiaan kita. Berhubungan dengan apa yang saya mau sampaikan pagi ini, berbicara mengenai evaluasi, hari ini tanggal 26 Desember adalah hari Minggu terakhir di bulan ini dan juga hari Minggu terakhir di tahun ini. Jadi ketika saya doa, Tuhan apa nih yang Tuhan mau sampaikan melalui hidup saya buat jemaat? Tuhan ingatkan ini, evaluasi. Saya percaya Pak Simon, semua orang yang punya perusahaan akan mengadakan namanya evaluasi. Bahkan bulanan, bahkan tahunan. Untuk apa? Supaya ada progres apa sih yang sedang terjadi, peningkatan apa sih yang kita sedang alami, atau hal-hal apa yang belum tercapai. Sama dengan kehidupan kita Ibu, dalam keluarga kita masing-masing. Makanya Pak Ahyong, Pak Heri juga sampaikan, ayo tahun depan mau ngapain, 5 tahun yang ke depan mau apa. Nah itu semua butuh proses untuk kita mau evaluasi. Ya. Nah Bapak Ibu, ya, tahun ini, tahun 2021, para penonton menetapkan untuk kita sama-sama belajar dalam fokus membangun gaya hidup tubuh Kristus. Nah, kita mengevaluasi tema tahunan kita berhubung dengan apa yang sedang kita kerjakan. Nah, berbicara membangun gaya hidup tubuh Kristus, itu tidak lain tidak bukan adalah segala hal yang mau kita kerjakan itu ingin menjadi karakter hidup kita, ya, bukan sekedar membangun fisik kita, tetapi kebiasaan-kebiasaan yang baru itu kita mau kerjakan, Bapak Ibu, ya. Saya ada catat, Bapak Ibu, sesuatu untuk menjadi gaya hidup itu harus dibiasakan, ya kan? Nah, pertama kita bentuk kebiasaan-kebiasaan kita dulu. Kalau kebiasaan kita bangun tidur, saat teduh, Pak Heri ada koram deo, itu kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan. Nah, dan kebiasaan-kebiasaan itulah yang akan membentuk kita. Dengan pekerjaan kita, kalau kita kerjakan dengan kebiasaan itu akan membentuk kita, Bapak Ibu. Ya, terus kemudian kebiasaan adalah kekuatan. Kebiasaan yang kita lakukan terus-menerus dan berulang-ulang akan menjadi gaya hidup. Makanya tema kita tahun ini adalah membangun gaya hidup tubuh Kristus. Ini berbicara mengenai apa? Berbicara untuk kita saling membangun, bukan cuma sekedar fisik, tapi menjadi karakter kita satu sama lain untuk saling mengasihi. Nah, melalui apa? Melalui 2 hal, yaitu bertekun dalam firman dan bertekun dalam persekutuan. Pak Eri sering sampaikan, bertekun dalam firman itu bukan cuma sekedar kita hafal firman, tahu firman, tapi bagaimana kita dikuasai oleh firman itu sendiri. Artinya apa? Enggak salah
kita tahu ayat ini ada di mana, bunyinya seperti apa, nggak salah ya Ibu. Tapi bagaimana kita benar-benar dikuasai oleh firman tersebut? Ketika kita cekcok dengan istri, dengan suami. Oh Tuhan ingatkan, kasihi, hormati. Ya ini praktek hal-hal seperti ini Ibu. Apalagi dengan lingkungan pekerjaan, lingkungan dengan pelayanan kita, lingkungan dengan hal-hal yang kita kerjakan. Terus kemudian bertekun dalam persekutuan. Artinya apa? Ya saling membangun. Itu dalam Filipi 2 ayat 5 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Artinya apa? Dalam kehidupan kita bersama, itu membangun apa yang sedang kita bangun. Ya, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Artinya apa? Yesus itu mempunyai karakter peduli dan kasih. Pak Heri sampaikan semalam, kemarin waktu ibadah Natal kita. Kasih Allah itu sudah dalam hidup kita. Bagian kita apa? Sharekan. Bagikan buat orang lain. Kenapa? Kita sudah ada kasih itu. Nah, lewat apa? Lewat ini. Jadi saya sungguh bersyukur Bapak Ibu, ketika fokus tahunan ini ada. Padahal pertama kali fokus tahunan ini disampaikan, saya sih nggak paham. Tapi ketika saya belajar mempraktekannya, belajar untuk sharingkan, saya bertumbuh Bapak Ibu. Terus terang saya mau kesaksian, saya bertumbuh karena saya kalau flashback kayak tadi saya bilang, sangat tidak berani untuk berdiri di tengah-tengah jemaat untuk melayani Bapak Ibu. Jadi saya lihat orang aja sudah canggung, sudah takut, sudah gemetaran. Tapi ketika ada ketaatan, ada kesetiaan yang saya praktekkan, dan saya percaya juga ketika Bapak Ibu melakukan hal yang sama, karena dari kesemuanya ini, yang saya tangkap Bapak Ibu, untuk melakukannya ada dua hal, taat dan setia. Itu poinnya. Jadi fokus tahunan ini yang saya tangkap, yang harus saya evaluasi dalam hidup saya pribadi, ketaatan dan kesetiaan. Nah, makanya untuk kita setiap hari kita kerjakan sama-sama Ibu. Ya. Kemudian Bapak Ibu, untuk taat dan setia, bagaimana caranya? Nah, ini yang kita mau pelajari sama-sama Ibu. Karena kita sudah tahu fokus kita apa, dan kita bisa kerjakan, kita bisa aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Saya nggak tahu apa yang Bapak Ibu kumpulkan tahun ini, apakah sudah tercapai atau belum, apakah ada pencapaian-pencapaian yang sudah Tuhan kerjakan. Tapi satu hal, koreksi hidup kita. Makanya saya dapatkan temanya adalah mengenai evaluasi. Nah, bagaimana caranya untuk taat dan setia? Ada 3 hal yang saya tangkap dan kita mau pelajari sama-sama. Yang pertama adalah Ibu, harus mempunyai namanya sikap hati. Sikap hati kita harus benar. Bagaimana kita mau membangun gaya hidup tubuh Kristus, baik itu dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, bertekun dalam firman, bertekun dalam persekutuan kita, mempunyai sikap hati ini. Sikap hati apa sih? Sikap hati membangun keintiman dengan Allah. Saya bersyukur ketika Pak Eri, aku gak berangkat nih, bantu Bapak yo, pimpin dulu di Koram Deo. Wah, begitu ya, iyalah. Saya kerjakan, ternyata ada keintiman di situ. Ada bangun keintiman satu sama lain. Membangun, jadi 1 tahun ini apa yang Pak Heri dan tim kerjakan di Koram Deo itu sungguh memberkati. Ya, saya mau ajar juga, mau ajak Bapak Ibu segalanya untuk ambil bagian. Karena tidak lain tidak bukan Ibu, kita butuh yang namanya keintiman dengan Tuhan. Nggak ada yang kuat, ya. Di dalam Yohanes 15 ayat 4 dikatakan, tinggallah dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau tidak tinggal dalam aku. Poinnya adalah kalau kita mau intim sama Tuhan, ya kita mau tinggal dekat Tuhan. Kita bangun hubungan sama Tuhan. Ya, Ibu boleh baca nanti dalam Yohanes 15 nih, semuanya boleh satu perikop ini berbicara mengenai pokok anggur. Yang saya tangkap, yang saya pelajari dari perikop ini adalah 2 hal. Tuhan kasih perumpamaan hidup kita juga seperti itu, melalui pokok anggur ini. Tinggal dalam Tuhan, kemudian yang kedua adalah kita mau diproses.
Ya, kita kupas dulu pertama. Tinggal dalam Tuhan itu seperti apa, Ibu? Tinggal dalam Tuhan itu kita mau hidup kita tuh berserah penuh sama Tuhan. Dikatakan apa? Tinggallah, berarti ada suatu ajakan. Maka tadi saya bilang dari pertama tadi ada pilihan buat kita. Nanti kita akan bahas di poin yang ketiga. Tapi intinya adalah yuk tinggal dalam Tuhan. Tuhan mau setiap kita tinggal. Supaya apa? Ketika kita tinggal dalam Tuhan, hidup kita diarahkan. Hidup kita ada tuntunan Tuhan. Seperti renungan firman Tuhan hari ini. Terus terang Ibu, hari ini saya sungguh nervous. Semalam kami pulang jam 9 setelah dari fellowship dari rumah Bu Yena Pak Anton sampai rumah setengah 10. Kumpul dengan anak istri, sini duduk dulu, doakan Papa dulu. Papa butuh dukungan doa untuk besok pagi sharing. Supaya ada hikmat Tuhan, supaya ada tuntunan Tuhan buat Papa untuk boleh bagi sharing firman hari ini. Saya butuh mereka, Bapak Ibu. Jadi terkadang kita ini butuh orang lain untuk membangun kita sama. Kita ini butuh Tuhan, supaya apa? Ada tuntunan Tuhan. Bagaimana caranya? Tetap tinggal dalam Tuhan. Supaya ada tuntunan Tuhan, hikmat Tuhan dalam setiap kita. Dan hidup kita berbuah. Poin yang kedua, untuk kita dalam perumpamaan ini adalah supaya kita nih siap untuk diproses. Karena dikatakan ranting yang tidak berbuah itu dipangkas, dibagusin supaya bisa memberi nutrisi kepada ranting-ranting yang lain. Artinya apa? Terkadang ketika pun kita nempel sama Tuhan, kita dekat sama Tuhan, enggak semuanya itu baik, Ibu. Ada hal-hal aja yang membuat hidup kita diproses. Ada yang enggak enak, yang kita kerjakan hari demi hari. Tapi diproses supaya apa? Kita naik kelas. Percaya Ibu, yang penting kita mau taat dan setia sama Tuhan. Ngikut Tuhan aja. Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Intinya apa? Supaya apa? Apa yang kita kerjakan itu ada buahnya. Jadi enggak semuanya ikut Tuhan itu enak, enggak. Tapi percaya ketika kita setia dan taat sama Tuhan, menikmati prosesnya, ada buah di situ. Ada hal yang akan kita kecap ketika kita dekat sama Tuhan dan siap untuk diproses. Saya nggak ngerti tanaman, tapi saya pengen punya tanaman di rumah. Jadi Pak Abdul sekeluarga kasih saya bibit 1, Ko Edi juga kasih saya bibit 1. Jadi ini gimana nih dulu supaya dia cepat berbuah? Kasih pupuk Mas, oke, beli pupuk NPK. Jadi tiap 3 hari sekali ya Bu, saya tabur pupuk itu. Wow, kan saya nggak tahu, saya nggak ngerti bagaimana proses nanam itu seperti apa, proses merawat itu bagaimana. Intinya apa? Pupuk Mas ya, kasih pupuk supaya cepat berbuah. Ternyata Ibu berbuahnya cepat, sudah ada. Timbul dia punya bulir-bulir bakal buah itu. Nah, seiring waktu kok daunnya mulai gosong. Kenapa ini? Apakah kurang air atau bagaimana? Konsul lagi sama yang punya bibit. Pak Abdul gimana nih? Daunnya kok cepat gosong. Mungkin kurang matahari tuh Mas. Keluarkan biar nampak matahari. Beberapa waktu kemudian ternyata buahnya sekarang yang gosong. Waduh, kenapa ini? Usut punya usut. Emang Mas apain? Ya sesuai dengan perintah lah komandan. Apa itu? Kasih pupuk. Oh, berapa kali kasih pupuknya? 3 hari. Pantes lah, disitulah dia masuk dorong terus untuk berbuah, cepat berbuah. Ternyata nggak seperti itu, Ibu. Jadi terkadang dalam hidup kita nih, kita mikirnya cepat terus prosesnya. Enggak. Jadi ilustrasi ini saya dapatkan ketika apa? Ketika dalam hidup kita ini enggak semua itu instan, pengennya cepat terus berhasil. Enggak. Nikmati prosesnya, taat dan setia. Kuncinya itu aja, ya. Poin yang kedua, Ibu, untuk kita taat dan setia,
saya mendapatkan adalah harus setiap kita memiliki mentor. Ya, kita butuh orang lain. Kita nggak bisa hidup sendiri. Kayak tadi saya bilang, "Mah, ayo anak-anak doakan Bapak supaya apa yang saya sharingkan hari ini boleh memberkati jemaat dan boleh menjadi berkat." Ya, Bapak Ibu, ketika saya menyiapkan ini, Tuhan apa sih? Karakter siapa yang mau kita pelajari? Karakter siapa yang harus kami pelajari? Orang-orang yang memiliki ketaatan dan kesetiaan dalam Tuhan. Tuhan singkapkan lewat siapa? Lewat kisah Naomi dan Ruth. Bapak Ibu boleh baca 4 pasal ini sungguh memberkati Ibu. Memberkati saya pribadi juga. Jadi kesetiaan Ruth, ketaatan Ruth kepada Naomi mertuanya. Ya, nanti Bapak Ibu bisa pelajari di situ, tapi poin yang saya tangkap dan yang harus kita kerjakan ini, karena ini yang saya tangkap adalah pribadi dia memberkati saya itu untuk memulihkan jemaat, memulihkan keluarga. Bayangkan Bapak Ibu, Naomi itu ibu mertua, Ruth itu menantu daripada Naomi. Ya, ibu mertua, menantu. Kalau dulu sih waktu di camp sering ngomongin, kalau wanita sekian kata, mertuanya lebih gini. Artinya apa? Ada hal yang sering dicekcokan di situ, ada percekcokan, ada pergunjingan di situ. Enggak, Ibu. Kalau kita mau taat dan setia, semuanya pribadi lepas pribadi melakukan hal yang sama, taat dan setia, pasti ada rekonsiliasi seperti ini. Itu yang saya tangkap. Jadi itu bisa mitos kalau menurut saya ya. Ada pergunjingan, ada ketidakcocokan antara mertua dengan menantu. Kalau semuanya saling mengerti bagiannya masing-masing, pasti akan ada berkat dalam keluarga tersebut. Artinya apa? Ya kita kerjakan bagian kita masing-masing. Taat dan setia. Kalau di adat Batak, saya baru tahu ketika mertua saya sudah meninggal, Tuhan panggil. Jadi Tuhan percayakan mertua saya ini perempuan. Beliau sebelum Tuhan panggil ada 2 bulan di rumah kami. Tuhan percayakan untuk kami rawat. Puji Tuhan, kami kerjakan dengan mengasihi beliau. Jadi ketika benar-benar sudah kesakitan, saya ulus-ulus di punggungnya. Saya urutin dia. Ternyata Ibu, dalam adat Batak itu yang saya tahu, istri saya kasih tahu ke saya, sebenarnya pantang. Kalau Hela, menantu pria itu megang ataupun ya seperti itu untuk mertuanya daripada ibu mertua saya. Tapi saya enggak pandang itu. Karena saya mengasihi beliau, saya sayang beliau, saya tulus hati mengerjakannya. Jadi ketika Tuhan panggil, ada penyesalan, tapi ada sukacita juga. Saya sudah mengerjakan bagian saya. Saya enggak pandang itu adat itu seperti apa, enggak. Saya kerjakan bagian saya. Supaya apa? Orang lain tahu bahwa apa yang saya kerjakan itu tulus. Jadi, yuk. Saya juga rindu semua Bapak Ibu kerjakan hal yang sama. Kerjakan bagian Bapak Ibu. Tahu porsinya masing-masing, ya. Kemudian Bapak Ibu, Naomi dan Ruth. Kalau Bapak Ibu dibaca, Ruth ini sangat taat. Ketika Naomi berbicara, suamiku sudah enggak ada. Terus anak aku 2 orang juga sudah tiada. Kamu enggak salah, kamu pergi aja, kamu pulang ke bangsamu. Menantu yang pertama Orpa akhirnya pulang. Tetapi Ruth, dia bilang, nanti Bapak Ibu baca, bangsamu lah bangsaku, kemana kamu pergi aku akan ikut. Artinya apa? Ada kesetiaan di situ yang Ruth ajarkan buat kita. Ikut setia. Kemudian yang kedua,
Kalau Bapak Ibu nanti baca di pasal-pasal berikutnya, dia ketemu dengan Boas, bagaimana Naomi dengan kasihnya memberikan nasihat, memberikan mentor buat dia. Supaya apa? Supaya Boas tahu siapa Rut, dan akhirnya mereka menikah dan mereka menjadi suami istri. Maksudnya gini, ada hal-hal yang diajarkan Naomi kepada Rut dan Rut taat mengerjakannya. Jadi dimanapun Bapak Ibu berada, dengan siapa Bapak Ibu sekarang berada, mentornya siapapun juga taati. Kalau yang belum punya mentor, cari. Taat dan kerjakan apa yang mentor itu bilang. Ingat, kita butuh orang lain. Ya, nggak bisa orang independen. Hal yang terakhir Ibu, ketika kita mau taat dan setia, yang itu yang pertama harus memiliki sikap hati, mau hidup intim dengan Tuhan, yang kedua memiliki mentor, yang ketiga kita harus punya yang namanya prioritas. Di awal minggu, Pak Ahyong sudah sampaikan, dan itu sangat memberkati saya, bagaimana kisah Elia dan janda Sarfat. Janda Sarfat yang mau ambil prioritas untuk mengerjakan apa yang Elia sampaikan. Ya, jadi ya Ibu, dalam hidup ini kita punya banyak pilihan. Bahkan Pak Eri juga sampaikan, setiap hari ini kita harus ambil keputusan 500. Wah, iya Pak Eri, iya gini. Intinya apa? Hal-hal yang prioritas kita harus kedepankan. Saya percaya setiap kita punya pilihan masing-masing, tapi ketika kita ambil prioritas, ada hikmat Tuhan. Ketika kita intim sama Tuhan, Tuhan akan kasih hikmat kita untuk menentukan prioritas mana yang mau kita ambil. Bisnis apa yang mau kita kerjakan. Makanya ini semua berkaitan Bapak Ibu. Ketika kita intim sama Tuhan, ya, Tuhan akan kasih hikmat. Kita memiliki mentor, kita sharing, kita butuh nasihat, pasti akan berkaitan. Dan ketika kita ada pilihan yang harus kita pilih, di situ kita akan ada hikmat untuk memilih bagian apa yang mau kita kerjakan. Ya. Nah, hal prioritas ini Ibu, yang saya tangkap adalah mengenai kisah Abraham dan Ishak. Ya. Ini sungguh hal yang nanti kalau Ibu baca ada ayatnya, Kejadian 22 1-19. Betapa Abraham memiliki prioritas bahwa apa yang Tuhan mau itulah dia kesampingkan semuanya. Bahkan anaknya Ishak pun Tuhan mau minta dia dengan rela hati menyerahkan bagi Tuhan. Nah, saya nggak tahu Ibu apa yang hari-hari ini sedang Bapak Ibu kerjakan. Tahun ini apa yang sedang Bapak Ibu gumulkan. Tapi satu hal, ketika kita mau ambil bagian untuk kita ambil waktu intim sama Tuhan, memiliki mentor, dan kita mengambil prioritas yang benar, kita akan memiliki buah. Ya. Dan evaluasinya kita mau kerjakan sama-sama hari ini. Bapak Ibu nanti di rumah dengan suami istri ngobrol. Hal apa yang tahun ini sudah kita capai sama-sama dan yang belum kita kerjakan. Awal tahun kalau Bapak Ibu ingat, Pak Ahyong pernah khotbah di sini, sharing di sini di SBP. Dan beliau berdoa kasih nubuatan. Tangkap yang rindu punya rumah, tahun ini Tuhan akan berikan. Kami berdua langsung di situ langsung calling-callingan, kan saya di sini, istri di bangku. Kami pengen punya rumah, Ibu. Memang hari-hari selama 13 tahun kami sudah bisalah untuk tinggal di rumah Pak Saragih, dan mereka tidak bakalan ngusir kami. Karena mereka juga care dengan kami, sayang dengan kami. Tapi satu hal, kami juga pengen mandiri, kami juga pengen pengen sendirilah. Kami sepakat dan kami aminkan apa yang hamba Tuhan doakan, membuatkan. Dan puji Tuhan, Tuhan genapi. Bukan karena kuat
dan gagah kami, tapi kami menikmati prosesnya, Bapak Ibu. Nikmati apa yang Tuhan kerjakan lewat hidup kami. Satu hal yang seperti Pak Heri sampaikan kemarin, beliau sampaikan tahun depan itu nggak pasti. Makanya beliau bilang, saya nggak percaya apa yang namanya peramal segala macam. Memang Bapak Ibu, tahun depan kita nggak tahu apakah itu akan hal baik atau hal yang malah semakin nggak baik. Tapi satu hal, kalau kita bergantung sama Tuhan, ya, musim akan berganti musim, hari akan berganti hari, ya, tetapi kasih Tuhan akan abadi. Burung di udara dia pelihara, apalagi kita. Tuhan akan menolong setiap kita. Bersama Bapa, bersama Dia, kita akan mampu melewatinya. Poinnya, yuk tahun depan tetap evaluasi diri kita, tetap kerjakan taat dan setia. Ada sebuah lagu yang menggambarkan tadi apa yang saya bilang, Bapak Ibu. Musim akan berganti musim, ya, tapi kasih Tuhan akan abadi. Ini lagu baru, yuk kita sama-sama belajar. Saya rindu setiap kita boleh menikmati, boleh mengaminkan lagu ini. Pak Was kalau bisa bantu. Tuhan selalu menolongku. Pak Yulven tolong liriknya. Bapak, terima kasih buat kebenaran firman-Mu pagi ini Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, biarlah lewat hari ini, tahun ini Tuhan, banyak hal yang Tuhan kerjakan lewat hidup kami. Ketika kami belum mencapainya Tuhan, biarlah kami boleh mengevaluasi hidup kami Tuhan. Satu hal Tuhan, kami mau taat dan setia Tuhan. Biarlah Tuhan, apapun yang kami kerjakan tahun-tahun yang akan datang Tuhan, ajar itu kami taat dan setia. Engkau akan menolong kami Tuhan. Musim akan selalu Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, yakin Tuhan memberkati. Yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi kita katakan semusim. Musim akan selalu berganti. Ya Tuhan. Kasih Tuhan Amin. tetap abadi. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu, pelindungan-Mu Tuhan Tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya,
Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi burung di udara. Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Bersama-Mu Tuhan kami tenang, bersama-Mu kami aman Tuhan. Melewati segala sesuatu Tuhan, bersama-Mu Tuhan. Perkenanan-Mu Tuhan memampukan setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bapak terima kasih buat tahun yang indah ini Tuhan.
Terima kasih buat perkenanan-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu atas setiap kami Tuhan. Pagi ini kami serahkan setiap kami Tuhan. Tahun-tahun yang akan datang, Tuhan kami percaya Tuhan. Ketika hidup kami melekat padamu Tuhan. Kami mau taat dan setia kepadamu Tuhan. Ada hal-hal baru yang akan Tuhan tambahkan buat kami. Mampukan kami Tuhan untuk mengerjakannya Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu Yesus. Bapak terima kasih berkati pemberitaan firman-Mu. Engkau sendiri yang menyempurnakannya Tuhan. Untuk setiap kami mampu mengerjakannya Tuhan. Bapak terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Oke, shalom Bapak Ibu. Saya percaya kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Jadi mari kita evaluasi hidup kita yang sudah kita lewati sepanjang tahun ini khususnya. Tentu sekali lagi Bapak Ibu punya banyak hal yang ingin dicapai di tahun ini. Dan Bapak Ibu boleh evaluasi, tapi tidak hal yang lain yang ingin saya sampaikan. Coba evaluasi diri Bapak Ibu, apakah fokus tahun 2021 itu sudah menjadi target yang tercapai, yaitu membangun gaya hidup tubuh Kristus. Bapak Ibu menjadi orang-orang yang bertekun di dalam firman, terus hidup bertekun di dalam persekutuan. Kalau enggak, ya evaluasi kenapa. Tapi dari kebenaran firman Tuhan pagi hari ini kita diingatkan, yuk punya sikap hati. Sebagai anak punya spirit sonship. Kalau sebagai murid, ya milikilah hati seorang murid. Dan yang kedua, makanya harus ada yang namanya bapak rohani, ada yang namanya pemurid, orang yang mentori hidup kita. Supaya kita bisa diarahkan, dituntun, dipimpin mencapai tujuan. Dan yang ketiga tentu ada prioritas tadi Bapak Ibu, amin. Dan saya mendorong setiap kita untuk mempunyai prioritas itu kepada perkara-perkara yang kekal Bapak Ibu. Bukan berarti nggak boleh mengerjakan hal-hal yang di dunia, silahkan dan itu memang juga harus kita lakukan. Tapi bicara prioritas itu berarti ada yang jauh lebih penting, hal-hal yang bersifat kekal, amin. Nah Tuhan memberkati dan supaya kita memasuki tahun yang baru bersama dengan Tuhan tentunya. Dan satu hal lagi yang saya ingin sampaikan tadi berkaitan dengan adat istiadat Batak, tentu tidak ada yang salah Bapak Ibu dengan adat tersebut. Tentu itu judulnya bahwa Hela dan mama mertua itu nggak boleh bersentuhan, itu judul. Tapi saya percaya penjabarannya itu sangat luas dan dalam. Tapi apa yang dilakukan Resa juga nggak salah sebagai bentuk kasih sebagai anak kepada orang tua, apalagi menjelang hari-hari terakhir hidupnya. Ya mungkin yang dimaksud kalau mama mertuanya masih muda, terus Helanya juga masih muda, nah itu ya nggak boleh sih memang ya, apalagi cuma berdua. Nenek bilang itu berbahaya. Nah jadi saya katakan nggak ada yang salah dengan setiap adat dan juga nggak ada yang salah dengan apa yang dilakukan Resa Bapak Ibu ya. Hanya klarifikasi supaya teman-teman kita Resiko Tapanuli nggak salah paham. Karena saya nggak pusing, nggak peduli dengan adat, nggak boleh. Kita juga harus menghargai semua adat itu baik adanya. Karena adat itu kan tata cara hidup untuk menjadi baik. Tapi itu kan baru judul kan. Oke ya, jadi bisa dipahami. Nah sekali lagi saya percaya kita diberkati. Kita akan dengarkan beberapa pengumuman multimedia untuk sepanjang minggu ini. Audio Jungle. Selamat atas kelahiran Gabrian Javier Zionathan, putra pertama dari pasangan Hendrik dan Rindy pada tanggal 22 Desember 2021. Selamat atas kelahiran Nathaniel Jovin Chang dari pasangan Bapak Johan dan Ibu Vinia pada tanggal 3 Desember 2021. Diinformasikan kepada seluruh jemaat bahwa gereja anak akan mulai ibadah offline kembali Sabtu dan Minggu 8 dan 9 Januari 2022. Kelas kecil mulai dari balita sampai kelas 3 SD
di ruangan PAUD. Kelas besar mulai dari kelas 4 SD sampai 6 SD, ruang melati lantai 3. Jam ibadah kids disesuaikan dengan jam ibadah raya. Berhubung telah dimulainya ibadah offline, maka pemuritan kelas besar yang selama ini sudah berjalan ditiadakan dan akan digabung ke ibadah anak. Mari kita membuka tahun yang baru bersama dengan Kristus dan saudara seiman melalui ibadah awal tahun 1 Januari 2022. Ibadah ini hanya diadakan 1 kali jam 10 pagi di Sekretariat Pelita Ruang Anggrek, disertai dengan perjamuan kudus. Dan ibadah ini akan disiarkan langsung melalui YouTube Pelita Community. Doa puasa pelayan dan ibadah Sabat khusus tanggal 1 Januari ditiadakan. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Demikianlah Pelita News di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke, shalom Bapak Ibu. Jadi itu beberapa informasi untuk kegiatan kita sepanjang minggu ini. Dan nanti menjelang hari Jumat akan diinformasikan lagi untuk jadwal ibadah. Dan tahun depan gereja anak kids akan mulai lagi sesuai jam ibadah. Jadi Bapak Ibu boleh bawa anak-anaknya dan nanti kita akan dipisahkan ruangan. Anak-anak akan beribadah sesuai dengan kelas mereka masing-masing. Puji Tuhan, itu saja yang ingin saya tambahkan. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri pertemuan ibadah kita pagi hari ini dengan sebuah keyakinan bahwa Tuhan selalu menolong kita. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Ini yang punya keyakinan kami, Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Sekali lagi dengan iman mari katakan untuk mengakhiri tahun ini dan memasuki tahun yang baru. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Amin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ini yang menjadi keyakinan kami, bahwa kami punya Tuhan yang setia menolong kami, menjaga kami dan memelihara hidup kami. Bahkan sehelai pun rambut di kepala kami tak akan pernah jatuh tanpa seizin-Mu. Kami bersyukur kami ada di minggu terakhir tahun 2021, Tuhan. Betapa dahsyat ajaibnya penyertaan-Mu dalam hidup kami sepanjang tahun ini. Nah, kalau beberapa hari ke depan kami akan meninggalkan tahun ini dan kami memasuki tahun yang baru. Tuhan, biarlah setiap kami boleh menemukan prioritas hidup. Amin. Sehingga kami tidak hanya mengejar perkara-perkara duniawi, tapi kami mengejar perkara-perkara yang kekal. Kami mau punya sikap hati yang benar sebagai anak, sebagai murid.
Dan kami sadar kami tidak dapat hidup sendiri. Kami butuh orang yang membapai kami. Ya. Kami butuh orang yang memuridkan kami. Kami butuh orang yang mementor hidup kami. Sehingga kami mencapai potensi maksimal yang sesungguhnya sudah Engkau taruh dalam hidup kami. Sehingga hidup kami berdampak semakin luas Tuhan. Karena Engkau yang sudah menetapkan fokus tahun depan untuk kami menjadi umat yang mengenal Engkau lebih dalam. Ya. Sehingga kami menjadi umat yang kuat dan bertindak Tuhan. Amin. Kami bersyukur pagi hari ini kalau kami boleh diberkati dan diteguhkan dengan kebenaran firman. Ya, Yesus. Sebentar kami akan pulang, Tuhan sertai kami masing-masing. Baik kami yang ada di tempat ini maupun jemaat yang ada di rumah. Bila tangan kuasa-Mu menyertai setiap kami sepanjang minggu ini. Perlindungan-Mu, penjagaan-Mu, penyertaan-Mu, pemeliharaanmu, dan berkat-berkat-Mu Engkau nyatakan dalam hidup kami. Sehingga hidup kami jadi berkat dimanapun kami ada, dan Engkau dipermuliakan. Kiranya kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Dia Yesus datang kali yang kedua di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang terima berkat mereka katakan Amin. amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.